Hari ini saya akan membongkar Kraken, satu-satunya monster laut mitologi yang ternyata sebagian berdasarkan kenyataan. Bagaimana sains modern menemukan makhluk yang menginspirasi legenda, dan kenapa kebenaran sebenarnya entah bagaimana lebih menakutkan daripada mitos. Pulau yang bergerak, deskripsi asli dalam folklore Skandinavia, terutama Norwegia dan Islandia. Kraken dijelaskan dengan detail konsisten yang membuat orang percaya ini hewan nyata. Bishop Pontopi dan dalam Natural History of Norway tahun 1753 memberikan deskripsi paling lengkap. Kraken, juga disebut krake, adalah makhluk laut terbesar. Ketika dia di permukaan, punggungnya terlihat seperti pulau kecil selebar 1,5 mil. Pelaut kadang mendarat di pulau ini tanpa sadar, memasang kemah, menyalakan api untuk memasak. Ketika asap mengganggu Kraken, dia tiba-tiba menyelam ke kedalaman, menarik semua orang ke dalam laut. Ini adalah tema yang berulang dalam banyak kisah pelaut, salah mengira Kraken sebagai pulau. Dalam era tanpa GPS atau sonar, ketika navigasi bergantung pada penanda visual, melihat pulau yang tidak ada di peta bisa jadi tanda Kraken. Pontopi dan juga menulis bahwa memancing di sekitar Kraken sangat produktif karena ikan berkumpul di sekitar makhluk besar ini. Tapi ada bahaya, ketika ikan tiba-tiba menghilang dan air menjadi gelap, itu tanda Kraken akan naik atau menyelam. Pelaut harus segera mendayung pergi dengan kecepatan penuh atau mereka akan ditarik ke pusaran air. Yang membuat kesaksian ini meyakinkan adalah detail spesifik dan peringatan konsisten. Jangan memancing terlalu lama di area yang terlalu produktif. Awasi menghilangnya ikan secara tiba-tiba. Kabur ketika air berubah warna atau tekstur. Ini bukan deskripsi monster yang samar tapi nasihat bertahan hidup yang spesifik. Tentakel yang melilit kapal versi lain dari Kraken lebih dekat ke cumi-cumi raksasa modern, fokus pada tentakel. Dalam kisah ini, Kraken bukan pasif seperti pulau tapi pemangsa aktif yang menyerang kapal. Tentakel sebesar tiang kapal muncul dari laut, melilit lambung, dan menarik seluruh kapal ke bawah air. Hans Egede, misionaris Denmark Norwegia yang berlayar ke Greenland tahun 1734, menulis pertemuan dengan monster laut. Monster paling mengerikan muncul di permukaan air. Kepalanya mencapai tinggi tiang utama, hidungnya runcing, dan dia menyemprotkan air seperti paus. Memiliki sirip lebar dan datar, dan tubuh penuh kerutan. Bagian bawah seperti ular, dan ketika dia menyelam kembali, dia melempar ekor di atas air dengan jarak dari tubuh. Deskripsi ini bisa campuran dari berbagai makhluk, paus, cumi-cumi raksasa, ikan or, tapi untuk EGD dan awaknya, ini adalah satu monster yang menakutkan. Dan ini konsisten dengan mitologi Kraken. Sesuatu yang begitu besar dan aneh sampai otak tidak bisa sepenuhnya memproses apa yang dilihat. Banyak kesaksian dari pelaut abad ke-17 hingga ke-19 menggambarkan kapal diserang oleh tentakel. Beberapa bilang tentakel cukup kuat untuk memecahkan lambung kapal. Yang paling menakutkan, cerita tentang tentakel mencapai dek dan merenggut pelaut satu persatu, menarik mereka ke laut. Bayangkan ditangkap oleh sesuatu yang tidak bisa kamu lawan, ditarik ke tepi, dan tahu ada makhluk di bawah yang menunggu. Hafgufa, versi Islandia yang lebih mengerikan dalam teks Norse kuno, ada makhluk bernama Hafgufa yang kemungkinan sama dengan Kraken. Konung Skaggs, cermin raja teks Norwegia dari abad ke-13 menggambarkan Hafgufa sebagai makhluk terbesar di laut. Tapi ada detail tambahan yang menyeramkan. Hafgufa memberi makan dengan cara aneh. Dia membuka mulut yang sangat besar dan melepaskan bau menyenangkan seperti makanan manis. Ikan tertarik ke bau itu dan berenang masuk ke mulutnya. Ketika mulutnya penuh, dia menutup dengan cepat dan menelan semuanya sekaligus. Ini adalah strategi makan jebakan yang canggih. Bukan berburu aktif tapi memikat mangsa dengan umpan. Dan bagian paling menakutkan, bagaimana kalau kapal yang mendekati area dengan ikan berlimpah, sebenarnya mendekati mulut terbuka Hafgufa? Bagaimana kalau ketika Pontopi dan menulis tentang memancing yang produktif di sekitar Kraken, itu adalah peringatan tentang jebakan ini. Beberapa interpretasi modern menyarankan deskripsi Hafgufa bisa terinspirasi oleh perilaku makan paus, khususnya paus balin yang menyaring makanan. Tapi dalam imajinasi abad pertengahan, ini adalah sesuatu yang jauh lebih jahat, pemangsa cerdas yang menggunakan tipu daya. Cumi-cumi raksasa, ketika mitos jadi kenyataan. Untuk waktu lama, ilmuwan menolak Kraken sebagai fantasi murni. Kemudian tahun 1857, naturalis Denmark Japetus Tinstrup memeriksa paruh raksasa yang terdampar di Denmark. Dia menyimpulkan, ini dari spesies cumi yang jauh lebih besar daripada apapun yang diketahui sebelumnya. Tahun 1870-an dan 1880-an, serangkaian spesimen cumi-cumi raksasa terdampar di Newfoundland, Kanada. Tiba-tiba ada bukti, makhluk dengan tentakel puluhan kaki panjang, mata seukuran piring makan,
paruh cukup kuat untuk memotong daging dan tulang. Cumi-cumi raksasa Architeuthis itu nyata. Spesimen terbesar yang pernah tercatat mencapai perkiraan 13 meter panjang. Tapi beberapa ilmuwan menduga bahwa cumi kolosal Mesonychoteuthis hamilton yang hidup di perairan Antartika bisa lebih besar lagi. Cumi kolosal punya kait berputar di cangkir hisap tentakelnya, membuat mereka lebih tangguh lagi. Paus sperma yang berburu cumi-cumi raksasa sering ditemukan dengan bekas luka besar dari cangkir hisap dan goresan dari paruh. Ini adalah bukti dari pertempuran epik di laut dalam yang manusia tidak pernah saksikan. Ukuran cumi-cumi yang bisa meninggalkan bekas seperti itu di paus yang beratnya puluhan ton adalah mengejutkan. Apakah cumi-cumi raksasa bisa tenggelamkan kapal? Pertanyaan yang menarik. Bisakah cumi-cumi raksasa benar-benar menyerang dan menenggelamkan kapal? Sains modern bilang, sangat tidak mungkin untuk kapal modern yang besar, tapi untuk kapal kayu kecil dari era pelayaran. Mungkin, cumi-cumi raksasa biasanya hidup di air dalam dan menghindari permukaan. Mereka adalah pemangsa penyergap yang berburu dalam kegelapan. Tapi kalau cumi terluka, sakit, atau bingung, dia mungkin naik ke permukaan. Dan kalau sesuatu di permukaan seperti kapal mengejutkan atau mengancamnya, respons alami mungkin adalah bergulat. Tentakel dari cumi-cumi raksasa, meski kuat, mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan atau menarik ke bawah kapal berukuran lumayan. Tapi mereka pasti bisa merusak tali temali, mematahkan tiang, atau menyebabkan kepanikan yang membuat pelaut membuat kesalahan fatal. Dan untuk perahu kecil, cumi-cumi raksasa benar-benar bisa membalikan atau menarik mereka ke bawah. Plus, ada misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana dengan spesies yang belum ditemukan? Laut dalam adalah lingkungan yang paling sedikit dijelajahi di planet. Kita tahu lebih banyak tentang permukaan Mars daripada dasar laut. Bisa jadi ada spesies hewan berkepala yang lebih besar lagi, lebih agresif, atau dengan perilaku yang kita tidak pahami. Kraken dalam budaya pop, monster raksasa laut rilis The Kraken. Kalimat ikonik dari Clash of the Titans tahun 1981 dan remake kurang 2010 membawa Kraken ke kesadaran arus utama. Tapi Kraken Hollywood sangat berbeda dari versi folklore. Dia adalah monster raksasa yang humanoid, dengan kekuatan destruktif luar biasa, digunakan sebagai senjata oleh para dewa. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest tahun 2006 punya penggambaran modern paling terkenal. Kraken di film ini adalah makhluk bertentakel besar yang dikontrol oleh Davy Jones lewat jantungnya di peti. Visual tentakel menghancurkan kapal, menarik pelaut ke bawah air, adalah spektakuler tapi juga menakutkan. Video game secara ekstensif menggunakan Kraken. Dalam God of War, Kraken adalah pertarungan bos besar. Assassin's Creed 4 Black Flag punya pertemuan dengan cumi-cumi raksasa. Sea of Thieves punya Kraken sebagai kejadian acak yang tiba-tiba menyerang pemain. Dalam semua kasus, Kraken adalah ancaman laut tertinggi. Tapi penggambaran modern sering membuat Kraken terlalu seperti monster, terlalu jelas jahat dan agresif. Kraken folklore lebih ambigu. Dia tidak aktif memburu manusia, dia adalah makhluk besar yang kadang secara tidak sengaja atau defensif berinteraksi dengan kapal. Itu entah bagaimana lebih menyeramkan, ide bahwa kamu bisa mati bukan karena niat jahat tapi karena ketidakpedulian dari sesuatu yang begitu besar sampai kamu hampir tidak terdaftar sebagai ancaman. Dari teror ke sepele seperti banyak makhluk mitologi, Kraken mengalami penurunan dalam budaya modern. Dia adalah maskot tim olahraga, merek rum, karakter kartun. Kraken jadi sinonim untuk apapun yang besar secara harfiah. Lepaskan Kraken digunakan untuk apapun dari peluncuran produk baru hingga meme. Kita kehilangan teror asli yang dirasakan pelaut Skandinavia. Kehilangan beban dari mengetahui bahwa setiap pelayaran bisa jatuh yang terakhir karena pertemuan dengan sesuatu yang terlalu besar, terlalu berkuasa untuk dilawan. Kraken folklore mewakili ketakutan eksistensial dari laut, luas, belum dijelajahi, penuh dengan hal-hal yang bisa membunuhmu tanpa usaha atau niat jahat. Tapi ada sisi baiknya, karena cumi-cumi raksasa terbukti nyata, ada minat baru terhadap Kraken sebagai subjek kriptozoologi yang sah. Saluran dokumenter seperti National Geographic dan BBC memproduksi rekaman fantastis tentang cumi-cumi raksasa dan kolosal. Melihat makhluk sebenarnya di habitat mereka lebih menakutkan dan lebih membangkitkan kekaguman daripada monster komputer grafis. Kedalaman yang tidak diketahui yang membuat Kraken tetap menarik adalah bahwa misteri tidak sepenuhnya terpecahkan. Ya, cumi-cumi raksasa ada, tapi apakah mereka menjelaskan semua kisah Kraken? Mungkin tidak. Ada penampakan dari tahun 1800-an dan bahkan 1900-an tentang makhluk jauh lebih besar daripada spesimen cumi yang dikonfirmasi. Apakah ini berlebihan, salah identifikasi, atau sesuatu yang belum kita temukan? Kedalaman laut masih sebagian besar belum dijelajahi. Tekanan di palung terdalam sangat menghancurkan.
Teknologi untuk menjelajah baru-baru ini menjadi mampu. Setiap tahun, spesies baru ditemukan. Bukan tidak mungkin bahwa ada makhluk di sana yang menyaingi atau melampaui ukuran apapun yang kita bayangkan. Mitos Kraken akan bertahan karena laut akan selalu jadi sumber misteri dan ketakutan. Selama ada kedalaman yang tidak bisa kita jangkau, akan ada kemungkinan dari sesuatu yang besar bersembunyi di sana. Dan itu adalah teror yang lezat yang membuat Kraken hidup dalam imajinasi kita. Pertanyaan untuk kalian, apakah kalian percaya bisa ada makhluk di laut yang bahkan lebih besar dari cumi-cumi raksasa yang dikonfirmasi? Kalau makhluk seukuran Kraken ada, haruskah kita mencoba menemukannya atau membiarkan mereka sendiri? Tulis di komentar. Like kalau kalian terpesona oleh misteri kedalaman laut, subscribe untuk eksplorasi kriptozoologi dan mitologi lainnya, dan share ke penggemar monster laut. Sampai jumpa.